Apa kabar saudara-saudara? Shalom. Shalom. Saudara kelihatan berbahagia ya. Hari ini kita kumpul bersama. Ini kesempatan yang baik untuk kita memperkuat bagian dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan orang percaya, seringkali kita berusaha cari pertolongan di luar kita. Itu gampang sekali ya. Kita mau kalau baca Alkitab pada sesuatu yang langsung jering kepada kita. Tapi semua kekuatan yang kita miliki sebenarnya itu bersumber dari dalam saudara. Karena Tuhan sudah investasikan semuanya dalam diri saudara. Saudara sadar apa saudara tidak sadar bahwa Tuhan kita sudah menaruh semuanya dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, kita suka berpikir kita mesti cari. Padahal enggak. Kalau baca kita perjanjian baru, itu semua diinvestasikan pada kita. Udah. Jadi nggak usah tunggu yang lain. Apa yang saudara perlu? Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Nah, orang bilang kita perlu kekuatan. Sudah. Orang bilang kita perlu apa? Perlu jaminan. Sudah kita. Apa aja? Nah, saya ingin membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Terus kemudian kita akan melihat beberapa ayat di kitab Kolose. Tapi sekarang kita baca dulu 2 Petrus pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama. Coba kita pergi ke 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kita baca ayat yang pertama ya. Kita akan baca sampai ayatnya yang keempat. Ada satu hal yang penting supaya kita ketahui. Supaya menghadapi apa yang terjadi sekarang, saudara nggak kaget gitu ya. Orang sekarang lagi kaget loh. Terus tiba-tiba ini setelah berjalan 16 bulan kira-kira ya. Today adalah bulan ke-16. Ya kan? Kira-kira hari ini bulan Juli, kita bulan ke-16. Karena kita mulai bulan Maret. So Maret kemarin tambah 4 sekarang ya kira-kira 16. Sudah 16 bulan kita berhadapan dengan hal ini. Sekarang kayaknya tambah orang bilang tambah menakutkan. Beritanya tambah menakutkan, apa-apanya tambah menakutkan, ya kan? Orang-orang dekat kita kemudian banyak yang kemudian dipanggil oleh Tuhan, nggak 1-2, banyak. Saya katakan begitu karena lebih dari 5 orang dalam waktu 5 bulan ini, orang yang kita kenal, kita tahu, punya hubungan dekat dengan kita, meninggal. Nah sekarang, apa yang kita perlu pikirkan? Seringkali pada saat-saat kayak gitu kita bisa down, siapa yang nggak down? Siapa yang nggak merasa terpukul? Kita bisa merasa lemah, kita bisa merasa nggak kuat. Tapi prinsipnya ada di sini. Ini prinsip yang kita mengerti bahwa di dalam kekristenan hidup dan mati ada pada satu level. Saudara tidak perlu panik mengenai hal tersebut. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Saudara tidak ada kita bilang ini lebih baik daripada yang lain. Dua-duanya baik, kira-kira kayak begitu. Ya toh? Paulus berkata lebih baik kita ketemu dengan Tuhan sekarang. It's alright. Dan tidak perlu panik, tidak perlu repot. Kita sudah ketemu dengan Tuhan. Tujuan hidup kita memang itu. Jadi kemudian dia berkata, it's better for us to be with Him, absent with body, present with Christ. Tetapi dia bilang, kalau kita masih hidup di dunia sekarang, jangan patah semangat, jangan isi dengan ketakutan, jangan isi dengan semua kehampaan, tapi isi dengan pemahaman ini bahwa kita harus memberi buah. Ada buah yang kita keluarkan dalam kehidupan ini. Jadi ada tujuan-tujuan khusus yang Tuhan mau beri buat kita. With that in mind, coba kita baca 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 1-4. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, dan sebabnya kata ini, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itu coba kita perhatikan, konsentrasikan di ayatnya yang ketiga. Karena Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Bilang dulu, segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna. Dia tidak akan invest apa yang tidak berguna buat saudara. Tuhan tidak akan invest negative thinking, Dia tidak akan invest negative faith, Dia tidak akan invest negative energy. Dia akan taruh pada saudara hal yang berguna buat saudara. Apa yang berguna? Nah, itu dia. Yang berguna untuk kehidupan saudara menjadi serupa dengan Dia. Makanya jangan patah hati, ya. Jangan putus asa. Kita harus terus memandang pada Tuhan. Dia telah menganugerahkan semuanya. Di mana Dia berikan itu? Dia taruh itu di dalam roh saudara. Dia investasikan itu dalam rohmu. Jadi rohmu sekarang yang paling penting. Sayangnya ada banyak orang Kristen tidak sadar roh. Dia sadar materi lebih banyak. Betul kan? Kita selalu latih diri kita sadar materi terus. Saya kira di COVID Academy ini kita belajar bahwa dunia materi sekarang sedang mengalami kegoncangan yang sangat berat. Semua sedang digoncang. Tapi secara rohani sebenarnya ada perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan buat kita. Ada hal-hal yang di luar dugaan Tuhan sedang kerjakan buat kita. Orang-orang datang kepada Tuhan, kembali percaya kepada Tuhan karena apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi Tuhan mau bilang buat kita sekarang begini, yuk perkuat kesadaran spiritualmu. Perkuat sadar spiritualmu. Perkuat apa yang kamu tahu penting untuk kehidupanmu yang kekal. Di dalam khotbah ini saya ingin membahas dengan kita sekalian bagaimana memiliki kesadaran rohani yang kuat dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Nah, karena seringkali kita bergantung kepada hal yang jasmani kan. Kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Kita bergantung pada keuangan kita. Kita bergantung kepada pekerjaan kita. Kita bergantung pada semuanya itu. Dan orang berkata itu normal banget. Tapi sekarang kita tidak bisa bergantung pada hal itu sekarang ini. Orang kehilangan pekerjaan in a second now. Orang kehilangan kekuatan seketika saja. Orang yang kita pikir sehat, kita kalau lihat orang-orang kayak gitu, ini kayaknya udah bakal mati-mati orang ini, meninggal juga. Gitu aja. Kita pikir, oh ini orang kayaknya sehat, kuat, meninggal juga. Jadi ada hal yang kita anggap bisa dipertahankan, ada hal yang kita anggap bisa beri jaminan buat kita, ternyata tidak memberi jaminan. So how? Nah, sekarang saatnya sudah kembali kepada reality of what God has given you. Kita harus kembali kepada realitas dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita? Coba kita lihat di ayat-ayat yang kita baca tadi. Dia memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita. Apa kata segala sesuatu? Saya suka baca-baca. Segala sesuatu apa itu ya? Segala sesuatu. Bayangkan. Ya, jawabannya apa segala sesuatu? Segala sesuatu. Apa aja? Yang saudara perlukan sudah diberikan. Jadi begini, pandangan dogmatik kita yang salah perlu kita tukar. Ada banyak orang percaya lebih suka meminta apa yang Tuhan sudah kasih buat mereka. Mereka masih minta-minta. Mereka habiskan waktu mereka untuk meminta apa yang Tuhan sudah berikan. Padahal yang perlu mereka kembangkan sebenarnya adalah kesadaran bahwa itu ada dalam kehidupannya. Halo? Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Misalnya saya beri contoh. Kita habiskan waktu berdoa supaya Tuhan menyertai kita. Saya tanya dulu pada saudara. Apakah Tuhan menyertai saudara? Dia yang bilang dengan jelas, aku menyertai kamu. Kamu gak suruh juga disertai kamu. Halo? Tapi kita kan suka yang agamawi. Kelihatannya keren tuh kalau kita minta pada Tuhan. Tuhan sertailah aku. Tuhan bilang sudah dari dulu Pak. Ya sudah dari dulu. Sudah dari dulu aku menyertai kamu. Tapi kan gak enak. Perasaan agamawi kita kayaknya gak enak. Kita harus minta.
Kan sombong kalau kita nggak minta kan. Harusnya kalau minta menandakan sangat desperate. Ya desperate tapi not biblical. Karena Tuhan sudah beri buat kita. Betul gak? Saya tidak bilang bahwa saudara jangan berdoa. Tidak. Berdoa. Kalau perlunya kita perlu doakan. Itu apa yang Paulus bilang. Coba pelajari doa-doanya Paulus. Doanya Paulus begini. Aku berdoa supaya mata hatimu terbuka, supaya kamu mengerti betapa hebat panggilan yang kamu miliki, betapa hebat kuasa yang bekerja dalam kamu. Kita baca ayatnya. Saya pikir saya ngarang-ngarang lagi ya. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, saya suka memperhatikan bagaimana Paulus punya doa ya. Agak beda sama kita. Doa kita doa agama. Ya, terus kita doa kayak kata-kata itu, Tuhan cukupkanlah saya. Dia udah janji aku akan cukupkan kamu. Dia janji bahwa aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu butuhkan. Dia janji bahwa kamu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, segala sesuatu. Dia kata segalanya itu apa? Makan, minum, pakai. Dia jamin dalam kehidupanmu. Dia udah bilang, burung aja terbang gak punya pekerjaan. Emang sudah pernah lihat burung terbang pagi-pagi pakai dasi dan kemudian dia kerja di Coles? Atau kerja di apa yang lagi terkenal sekarang pekerjaan saya, atau kerja di gimana? Oh ya, jadi Uber atau apa? Enggak lah, dia tidak perlu kerja. Dan kemudian Yesus bilang, pernah kamu lihat burung jatuh terus kamu tanya burungnya kenapa jatuh? Lapar? Tidak pernah kan? Karena dia bilang, Tuhan bilang langsung itu, burung aja aku pelihara, apalagi kamu. Sejak membaca itu, seluruh konsep saya mengenai hidup dipelihara oleh Tuhan berubah sekali. Bahwa dia pasti pelihara kita. Kalau cuma sandang pangan papan, Tuhan pasti pelihara. Itu aja. Ya. Saya yakin itu. Itu tujuan kita. Efesus 1 sekarang kita baca. Di dalam ayatnya ke-18 ditulis kepada kita. Kalau baca ini Paulus berdoa ya. Kalau saudara lihat dari ayatnya yang ayatnya ke-16 itu Paulus berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi lihat, doanya dia bukan soal Tuhan cukupkanlah mereka perlu bangun gereja, Tuhan cukupkanlah mereka karena keuangan kas gereja mereka menurun. Itu kan doanya? Kenapa bukan itu doanya? Karena itu pasti Tuhan handle, pasti Tuhan bereskan. Yang kita perlu berdoa bagian kita adalah berdoa supaya kita mengenal dia, kita tahu apa yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita mengerti bahwa dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan ayat 18 kita baca. Jadi dia minta pada supaya kita menerima roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, itu dia. Dia mau supaya mata hati kita terang. Terang buat apa? Dia bilang mata hati kita terang supaya apa? Kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wah, ini jelas. Anda perhatikan betapa hebat. Saudara perlu kuasa ya. Alkitab bilang ada kuasa yang hebat bekerja dalam diri saudara. Saudara kata, masa sih? Ya udah, kita boleh habiskan waktu kita berkata masa sih, oh gitu ya, masa sih Tuhan gitu. Kita boleh habiskan waktu kita berpikir kayak begitu. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk meyakinkan saudara. Nah, bagian kita itu adalah mengerti apa yang dia sedang kerjakan. Kalau kita paham itu, kita akan berhenti menyalahkan keadaan kita. Kita akan sibuk mengeluarkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Perasaan dia, kalau salah di akhir khotbah minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya memberitahukan pada saudara bahwa kita orang percaya ini bukan internalisasi kebenaran. Kita orang percaya ini memanifestasikan kebenaran. Masih ingat saya bilang itu ya?
Kalau saudara masih ingat ya, puji Tuhan. Dan itu minggu lalu atau 2 minggu lalu saya bilang hal tersebut. Saya masih ingat apa yang saya katakan, bahwa kita seringkali sibuk menginternalisasi. Kita memasukkan ide yang ada di luar masuk ke dalam. Padahal semua ide itu, semua kebenaran itu, dia sudah taruh dalam diri saudara. Nah, bagian saudara adalah memanifestasikannya keluar. Nah, itu yang kita tidak, itu yang kita tidak pahami dalam kehidupan kita. Kita punya pengetahuan tentang hal tersebut sangat rendah. Kita punya sikap terhadap hal tersebut, apalagi sikap kita terhadap hadirat Tuhan, sikap kita terhadap kuasa Tuhan, sikap kita terhadap penyertaan Tuhan, sikap kita terhadap kemahakuasaan Tuhan sangat minim. Kita anggap tidak penting, betul nggak? Makanya seringkali waktu masalah datang, kita anggap hal tersebut tidak akan menolong kita, because we despise it a lot. Kita rendahkan hal tersebut. Nah, kita harusnya tukar pemahaman kita. Kita harus kembangkan kesadaran bahwa hal tersebut harus kita anggap berharga, kita anggap penting, kita anggap hal tersebut harus terlaksana dalam kehidupan kita. Jadikan prioritas itu dalam kehidupan kita, supaya waktu kita berhadapan dengan masalah. Nah, ini kemudian saya pelajari di Alkitab. Masalah-masalah yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi, semua peristiwa-peristiwa yang gak nyaman buat kita merupakan kesempatan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Halo? Amin. Kalau kita menghadapi kesulitan, tantangan, jalan buntu, kesulitan, masalah apa aja, that's the time you need to, nah ini dia ini, manifest, mengeluarkan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam saudara. Halo? Tak tahu kalau saudara masih ingat, saya sudah selalu bilang kepada saudara, saya tidak dipanggil untuk menunjukkan pada dunia apa yang saya dapat dari dunia ini. Kalau saudara cuma pamer-pamer kekayaan dari dunia ini, janganlah, tidak penting. Saudara dipanggil untuk menyatakan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Itu yang saudara dipanggil untuk memanifestasikannya keluar. So our part is to manifest what in the inside of us, untuk memanifestasikan apa yang ada di dalam kita untuk keluar. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini, kita harusnya memanifestasikan apa yang ada di dalam kita keluar, untuk kemudian tetap teguh berpegang pada janji-janjinya, berpegang pada apa yang dia katakan tentang kita. Itu dia, penting sekali. Nah, sekarang saudara ingat aja, kalau saudara mau catat, saudara boleh catat. Saya bisa juga kasih pada saudara poin-poinnya. Framingnya adalah 4 hal ini yang saudara perlu pertimbangkan. Ini framingnya. Kalau saudara sudah sering dengar khotbah saya sudah tahu sih sebenarnya. Ini ada 4 framing. Framing yang pertama adalah ini, untuk manifestasikan keluar. Saudara perlu isi diri saudara dengan pengetahuan firman Tuhan. So you need the knowledge. Saudara perlu pengetahuan. Betul ya? Karena Tuhan janji Tuhan akan berikan kepada kita pengetahuan. Kalau saudara pergi ke Alkitab saudara, kemudian lihat ada kata search di situ, coba ketik kata pengetahuan, akan muncul ayat yang sangat banyak. Yang saya mau baca adalah Kolose pasal 2 ayat 3. Itu aja, coba kita. Kolose pasal 2 ayat 3. Tapi ada banyak sekali. Saudara bisa baca di Filipi, saudara bisa baca di Efesus, saudara baca di Roma. Oke? Alkitab bilang begini, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan apa? Pengetahuan. Oke, bilang dulu pengetahuan. Oke? Kita kan pernah dengar statement ini. What you don't know can hurt you. Pernah dengar kata itu? What you don't know can hurt you. Atau begini, what you don't know, ini dia. Apa yang saudara tidak ketahui, itu bisa menjadi sandungan buat saudara. Betul kan? Ya. Yang paling parah adalah kalau saudara tidak tahu bahwa yang saudara miliki itu adalah jalan keluar bagi banyak masalah orang.
Coba saudara bayangkan, what a waste. Kalau sudah tahu bahwa sebenarnya yang ada di dalam saudara adalah jawaban bagi dunia ini. Wow. Saudara berkata, wow. Kalau saudara nggak tahu ya begitu aja, ya kan? Makanya siapa yang suka nonton film superhero? Oke, Avengers, yang gitu-gitu ya. Ada fans of Avengers ya. Terbanyak ceritanya adalah orang-orang yang punya kekuatan super dalam diri mereka itu perlu mengalami kesulitan-kesulitan baru mereka tahu, oh ternyata gue bisa, ternyata saya bisa. Kenapa? Karena biasanya dalam situasi-situasi itu saudara tidak bisa cari pertolongan kemana-mana, saudara cuma perlu cari dari dalam. Kemudian saudara menemukan the hero is in me. Oh, I'm a superhero. Nah, mungkin kelihatannya itu sepele, tapi menurut saya begitulah sebenarnya Tuhan mau kita mengerti. Kalau kita tahu dan kita paham, ya itu yang kita sebenarnya perlu tahu. Kalau kita baca Alkitab, kita renungkan apa yang firman Tuhan maksudkan, kita perlu tahu apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Iya kan? Coba, apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara? Keselamatan sudah pastilah, ya kan? Iya, sudah pastilah. Iya. Saudara mau meninggal karena COVID, sudah mau meninggal karena tabrakan, sakit, atau sudah waktunya, tidak ada masalah. Saudara selamat, itu sudah pasti. Itu Tuhan sudah janji buat kita. Kita tidak perlu panik mengenai hal tersebut. Tapi bagian kita adalah ini yang penting. Tahu dulu. Memang tahu saja nggak menolong sih, ya kan? Karena kita bilang kadang-kadang pengetahuan menjadikan orang sombong, tapi kasih membangun. Bagaimana kita tahu apa yang ada di dalam kita dapat menolong orang lain, dapat kemudian menolong kehidupan orang lain. Itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Itu penting sekali buat kita. Jadi yang pertama, framing yang pertama adalah kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan. Disitulah kita perlu dibangun oleh firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Itu trigger, ya, itu banyak hal dia akan trigger. Begitu kita tahu, seperti tersambung semua pengetahuan. Saya ingat saya mengajar kerajaan Allah. Saya mengajar tentang the kingdom of God di sebuah kota. Saya lupa kota apa. Ini Pekalongan kayaknya itu. Saya masih ingat banget. Saya mengajar, tiba-tiba satu orang datang kepada saya. Satu orang, ya mungkin dia kira-kira tua sedikit dari saya lah ya. Waktu itu usia saya 48, kira-kira dia mungkin 50 tahun usia. Dia datang pada saya, ini 7 tahun yang lalu ya. Jadi dia datang pada saya, terus dia berkata begini pada saya, Bang Jo, saya seperti melihat dot-dot yang ada dalam diri saya tersambung Pak, dengan mendengarkan apa yang Bang Jo sampaikan. Saya bilang, saya sampaikan apa? Saya nggak tahu yang Bang Jo sampaikan tadi apa. Kebayang? Kalau saya bayangin, sedang dia serius apa enggak? Tapi dia bilang begini, waktu Bang Jo mulai mengajar tentang kerajaan Allah, bahwa kita ini, dia kemudian berkata begini, semua teologi yang dia pelajari sekarang make sense, tersambung satu sama lain. Dia kemudian paham, oh ternyata begini. Sekarang saya lebih dipersiapkan. Saya sekarang dapat melayani. Saya bilang buat dia, gila, umurnya 50 tahun, S3, orang pintar, baru ketemu dot-dot-dotnya setelah itu. Terus dia berkata begini, yang ini saya tidak pernah tahu. Saya kalau menurut belakang saya pikir, pengetahuan apa itu? Saya yakin, saya dikirim ke persekutuan itu. Padahal begini, oh saya sudah ingat, betul. Ini bukan di Pekalongan, saya sudah ingat. Di Batu Raden. Nggak tahu Batu Raden ya? Purwokerto, sana ya. Jadi itu sudah bisa bayangkan, itu ada camp. Jadi saya datang hadir di camp itu, campnya di GPPS. Itu saya hadir di camp itu, cuma datang buat bapak ini satu, cuma buat dia aja. Sebab yang lain biasa aja. Saya berkhotbah di situ 4 sesi, nggak terjadi
nggak ada orang yang rebah ke tanah, nggak ada awan turun di situ, nggak ada. Tapi satu orang ini kayaknya, mengalami terobosan. Dan through that one man, saya udah rasa selesai pekerjaan saya. Kemudian saya tidak begitu puas karena ada orang yang menemukan hal tersebut. Karena apa? Pengetahuan kadangkala yang kita temukan dari firman Allah membuat kita mengerti, oh ini ternyata begini. Pernah nggak alami itu? Ya? Saya mengalami berkali-kali. Begitu saya tahu ini, wah seperti itu menjadi ledakan luar biasa dalam kehidupan saya. So framing pengetahuan, baca Alkitab, ya. Renungkan firman Tuhan, temukan kebenaran. Pengetahuan itu ada 3 levelnya. Yang pertama adalah asumsi, yang kedua kebenaran, yang ketiga hikmat. Nah, hikmat sudah dari atas datangnya. Tapi ya kedua dan ketiga ini penting. Ya, bahayanya kalau kita cuma tahu sesuatu secara asumsi. Yang kedua, framing yang pertama adalah pengetahuan. Framing yang kedua, ini penting sekali. Itu adalah attitude, sikap. Bagaimana kita bersikap, itu penting sekali. Framing ini penting buat kita, sebab sikap kita akan menentukan sekali. Sikap kita terhadap firman Tuhan, sikap kita terhadap karya Tuhan dalam kehidupan kita, sikap kita terhadap terhadap diri kita, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam diri kita, sikap kita yang berhubungan dengan identitas kita, sikap kita berhubungan dengan pola pikir kita. Kita perlu mengerti itu. Bagaimana sikap saudara? Kalau saya tanya ini pada saudara, ini kata yang saya pilih, hati-hati sekali. Saudara mau nggak jadi rendah hati seperti Yesus? Bagaimana sikap saudara? Belum siap? Oke. Bagaimana sikap saudara? Susah? Oke. Bagaimana sikap saudara? Kalau saya katakan ini pada saudara, bahwa Tuhan mau saudara mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati saudara, dan tidak ada reserve yang lain kecuali Tuhan. There is no second plan, cuma Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada plan B. Yang ada cuma percaya pada Tuhan. Susah. Saya percaya pada Tuhan, tapi saya punya plan B lah. Saya punya persiapan, kalau yang Tuhan punya nggak jalan, saya siapkan yang lain. Bagaimana? Bagaimana sikap saudara? Itu penting sekali saudara. Sebab sikap inilah yang akan menentukan. Sikap itu ada di mana? Sikap itu ada di daerah jiwa kita. Sikap kita itu ada dalam pola pikir kita. Bagaimana kita berpikir mengenai hal tersebut. Itu penting sekali ya. Kita perlu sekali. Sikap berkaitan dengan pandanganmu. Sikap berkaitan dengan perspektifmu. Sikap berkaitan dengan pengetahuan yang kamu isi dalam dirimu, jelas. Sikap berhubungan dengan bagaimana saudara bereaksi di masa-masa sukar. Sikap berurusan dengan bagaimana engkau bersikap terhadap putus hubungan, pengampunan, menerima orang lain, menolong orang lain, menganggap orang lain. Itu sikap semuanya itu. Bagaimana saudara mengembangkan hal tersebut? Bagaimana sikap saudara? Itu penting sekali. Itu penting sekali. Alkitab berkata, Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kalau kita mau bersikap, ini Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Terjemahan yang tepat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki sikap seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saya berkata pikiran dan perasaan itu adalah lebih cocok sikap mental, phroneo, ya, sikap mental, cara berpikir dan merasa, itu sikap. Kita perlu punya sikap itu. Apakah kita bersikap tepat ketika kita mengalami putus hubungan? Apakah kita bersifat tepat kalau kita menghadapi tekanan-tekanan dari luar? Apakah kita bersikap tepat kalau misalnya orang berkata tentang keburukan kita dari belakang? Apakah kita bersikap tepat kalau misalnya orang mengkhianati kita, orang cerita dari belakang kepada kita? Apakah kita bersikap tepat? Nah, itu dia. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara bersikap tepat untuk semua yang Tuhan percayakan kepadamu? Nah,
Bersikap tepat gak kita atas karunia yang Tuhan berikan buat kita? Orang bisa disombong karenanya. Ada orang dengan rendah hati memakainya untuk melayani orang lain. Ada orang yang bersikap tepat dengan jalan adalah membagi-bagikan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Harus juga menyembunyikannya untuk diri mereka sendiri. Nah ya, saudara punya sikap menentukan sekali terhadap apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara sendiri. Oke, saya lanjut yang ketiga. Jadi yang pertama, framing yang pertama adalah apa? Pengetahuan. Yang kedua adalah sikap. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini penting banget. Yang ketiga adalah perilaku, behaviors. Bagaimana perilaku kita? Bagaimana perilaku kita? Nah ini perilaku ini berkaitan dengan manifestasi fisik dari iman kita. Saya ulangi lagi. Perilaku itu adalah manifestasi fisik dari iman kita. Iman kita akan menentukan perilaku kita. Iman kita akan menentukan tindakan kita, kebiasaan kita. Iman kita akan kelihatan pada cara kita bertindak terhadap orang lain, cara kita berhubungan sama orang lain. Iman kita akan kelihatan baik secara personal maupun di depan publik, itu jelas. Ya. Nah di sini nih, di perilaku ini ada satu kata kunci yang penting buat kita. Ketaatan. Ketaatan itu ada di perilaku. Halo? Ada orang taat di pikiran tapi nggak dilakukan, itu aneh itu namanya. Sebab ketaatan tidak bisa cuma di pikiran. Walaupun ketaatan dimulai dari pikiran, betul nggak? Tapi dia tidak boleh berhenti di pikiran. Dia harus sampai pada perilaku. Bagaimana kita melakukan sesuatu? Ya, siap. Ini penting sekali. Tindakan kita tidak bisa kita pisahkan dari, itu. Tindakan ini bisa kita pisahkan dari apa yang kita percayai. Sikap kita, kepercayaan kita, itu jelas. Yang tadi dua di atas, perilaku sangat ditentukan oleh yaitu pengetahuan yang kita miliki dan kemudian sikap yang kita miliki. Hal tersebut akan menciptakan kepada kita sebuah tindakan-tindakan, kata yang saya pakai, tindakan-tindakan yang sesuai. Dan sesuai. Itu kalau kita pakai bahasa yang kita sering gunakan adalah kalau kita beli handphone baru, kita bawa ke komputer kita bikin apa dia? Synchronizing. Kita sinkronkan perilaku kita dengan firman Tuhan. Nah yang keempat adalah relationship, hubungan. Saya ulangi lagi. Oke, yang pertama adalah apa tadi? Pengetahuan, sikap, terus perilaku. Nah sekarang relationship. Kalau relationship ini sudah aspek luarnya sekarang. Kita berbicara tentang interaksi sosial kita terhadap orang lain. Bagaimana kita menyentuh orang lain dengan apa yang kita miliki. Kita keluar dari daerah khusus pribadi kita masuk pada daerah orang lain, ranah sosial. Nah ini dia ini. Kemajuan kita ini adalah hasil dari tiga hal yang di depan. Kalau orang mau memiliki social skill yang bagus, itu bukan cuma karena sudah punya bakat hal tersebut. Dan ada yang bilang katanya, dari lahir dia sudah bagus, dan percaya itu. Dia dari lahir udah menarik sekali. Dia dari lahir udah disenangi sekali, dan percaya itu. Kalau dia tidak mengembangkan hal-hal yang tadi, tunggu. Kalian lihat dari luar asam, dari luar manis begitu dekat baru asam, baru kita kaget. Oh ternyata. Pernah tahu hal tersebut? Oh ternyata. Ya. Kusangka ternyata itu dia. Itu bakal terjadi. Nah. 4 hal ini akan menolong kita sebenarnya untuk mengerti betul bahwa di 4 daerah ini saudara bisa melihat apa yang di dalam saudara termanifestasi sebenarnya. Coba lihat. Di sisi pengetahuan. Tahu nggak? Ini saya. Ada banyak kali saya tidak tahu mau bikin apa. Tiba-tiba pengetahuan itu muncul dengan sendirinya. Ya. Wah, saudara nggak tahu sebagai pengkhotbah, saudara mesti tahu. Kita kadang-kadang tidak tahu ini apa. Pewahyuan datang begitu aja.
tiba-tiba mengerti. Iya. Ada banyak hal yang terjadi, ya. Itu kemudian terjadi begitu rupa. Bukan cuma tentang diri kita, bisa tentang orang lain juga. Sepengetahuan itu terjadi, ya. Apalagi sikap. Iya. Siapa yang tahu bahwa kita bisa memiliki sikap dengan tiba-tiba dia muncul begitu aja, kita memutuskan. Tahu nggak saudara? Banyak sekali keputusan kita itu kita lakukan bahkan sudah tanpa pikir, betul nggak? Tapi karena dia muncul dari sikap. Saya cerita satu cerita ini. Sejak hari itu seluruh kehidupan saya berbeda. Cuma karena sebuah peristiwa yang tidak mungkin saya lupa. Kita sudah pernah dengar cerita ini apa tidak? Saya cerita aja. Saya dulu staf pengajar di sebuah sekolah teologi, kan. Satu kali saya ditugaskan untuk pengajar di Solo. Saya dari Tawangmangu mau pergi ke Solo. Itu 42 kilo. Nah, saya pinjam mobil dari sekolah. Ternyata mobil sekolah yang agak bagusan itu dipakai orang. Jadi tinggallah mobil sekolah yang untuk pergi pasar. Nah, mobil sekolah itu pick up. Jadi tahu pick up, ya? Itu di depan cuma untuk 2 orang atau 3 orang lah kalau di Indonesia. Belakang buat sayur, gitu aja. Jadi saya naik mobil itu. Ya tidak apa-apa lah. Nah, di Indonesia pada waktu itu kalau kamu pergi pelayanan, pendetanya harus pakai dasi, kan? Saya pakai dasi rapi, naiklah saya pick up itu. Di jalan dari Tawangmangu turun sampai ke sebuah desa namanya Karangpandan. Nah, saya lama di Tawangmangu. Saya sudah jajalin semua Karangpandan itu. Dan semua jemaat kenal kita lah. Wah, ini praktek melayani khotbah di gereja-gereja keliling itu mereka kenal. Nah, satu kali mereka tahu itu mobil sekolah, kan. Jadi mereka tahan. Saya lihat ada orang yang tahan. Saya lihat, wah ini jemaat Serandon ini. Dia tahu. Oke, kita berhenti. Saya bilang ada yang drive. Jom, kiri dong. Kita lihat satu orang bisa naik. Ternyata dia nggak 1 orang. Dia 3 orang. Tapi kita sudah minggir, kan. Saya kalau naik mobil tidak suka di dekat supirnya. Saya suka di jendela. Pika, jendela dong. Ngepek. Jadi saya punya pemikiran, ibu ini naik di antara Joni dan saya. Jadi saya buka pintu, saya turun dong. 3 orang naik bisa. Saya tinggal sendiri di luar. Nah, saudara bisa tahu cerita ini terjadi sungguh-sungguh. Saya harus bilang dong, saya ada pelayanan, kamu turun dong. Tapi nggak bisa, mereka udah di dalam. Terus sudah terima kasih duluan lagi. Memang orang Jawa pintar. Matur nuwun Kio, matur nuwun ya. Sudah begitu ya sudah. Ya, saya tutup. Saya mesti duduk di mana? Pika, belakang. Ya udah saya naik. Dia bilang dari Serandon pergi ke Karangpandan. Itu jaraknya cuma 7 kilo. Oke lah, cuma kan jalan ke Tawangmangu begini. Jadi saya duduk. Tapi karena jalannya begini, pusing. Jadi saya putuskan saya berdiri sambil pegang. Pakai dasi bro, berdiri di belakang. Jadi ketemu orang tuh semua, lihat, ini apaan ini om ini? Tapi begitulah. Mereka ternyata tidak turun di Karangpandan. Mereka turun di Karanganyar. Which is itu adalah 15 kilo lagi. Tapi mana saya beritahu buat saudara. Jadi saya jelaskan peristiwa dulu. Saya jelaskan perasaan saya. Antara jengkel pada mereka dan jengkel pada diri saya. Kenapa saya keluar tadi? Saya merasa bodoh, tapi saya merasa mereka mengambil hak saya, kan? Saya mau pelayanan, saudara. Wah ini nggak jelas, dan itu agak hujan gerimis memang waktu itu. Saya kayak Icuk Sugiarto lagi keluar ke segala kejuaraan dunia, diantar keluar untuk apa? Itu antara malu, kecewa, merasa bodoh. Tapi waktu turunkan mereka, saya turun. Saya rasa ada yang hilang dari saya. Gengsi saya.
Dan yang paling luar biasa ini, merasa penting sebagai hamba Tuhan, hilang. Mari saya beritahu pada saudara, itu tidak bisa hilang dengan sendirinya, saudara. Mesti ada sesuatu yang buat itu hilang. Tapi sejak hari itu, seluruh kehidupan saya berbeda. Berbeda, saya tidak tahu lah. Kalau saya runtut balik, mengapa saya mudah bergaul dengan orang, kenapa saya mudah terima orang, kenapa saya tidak pandang-pandang, itu saya kira karena peristiwa itu. Kalau saya runtut balik perasaan saya, mungkin pada saat itu, saya kemudian datang, oh this is it. Ini waktu di mana di dalam saya berkecamuk, tapi saya memutuskan untuk bersikap betul. Saya punya sikap benar. Mungkin terpaksa, tapi at the end of the day, hari itu saya belajar bahwa yang kayak begini tidak akan terulang lagi. Dan itu adalah kesempatan yang paling bagus. Makanya saya beritahu pada saudara, ada saat-saat ya, di mana kadang-kala gengsimu lagi di stretch, kesombonganmu lagi di itu, tidak usah khawatir. Mungkin waktu itu waktu yang terbaik buat kamu untuk kemudian mengalami sebuah terobosan rohani seperti yang saya alami. Itu sikap. Sejak hari itu seluruh sikap saya benar. Jadi saya sekarang udah tahu bahwa sekalipun mereka cuma jemaat, mungkin mereka kalangan orang yang kurang, tapi saya beritahu buat saudara, di hadapan Tuhan mereka sama pentingnya dengan saya kan. Dan kemudian saya sadar, ini yang kita bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Yang dunia pengen lihat sebanyak adalah hal tersebut. Seperti memerlukan kuasa untuk jadi rendah hati daripada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menurut saya. Ya terserah, saudara perlu mempertimbangkan hal tersebut. Tapi menurut saya adalah hari itu saya berubah. Hari itu saya berubah. Saya kemudian jadi hamba Tuhan nggak milih-milih. Saya jadi hamba Tuhan tidak harus ditaruh tempat yang spesial. Saya kemudian belajar, saya harus jadi hamba, mendahulukan orang lain. Oke, jangan lupa pengetahuan, sikap, behaviors atau perilaku. Tapi yang sangat penting adalah how you build relationship dengan orang lain. Kalau saudara gampang putus hubungan dengan orang lain, saya beritahu pada saudara, jangan-jangan Tuhanmu bukan Yesus. Karena Yesus sedapat-dapatnya kalau bergantung pada dirinya, dia berdamai dengan semua orang. Kita yang salah, manusia yang salah. Tuhan datang duluan berdamai dengan kita. Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, kami sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman. Hamba-Mu juga sangat terbatas untuk memberi penjelasan. Tapi hamba-Mu berdoa Roh Kudus menjelaskan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Biar kami mengerti kebenaran firman. Biar kami menjadi orang-orang yang bersikap benar pada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami tahu apa yang ada dalam kami. Biar kami tahu apa yang Tuhan sudah investasikan dalam diri kami. Biar kami bangun, kami bangkit dan menyatakannya kepada dunia. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin.